Thanks for join Bernard Simamora Tutorial. Channel ini menyajikan berbagai macam video materi hukum. Subscribe, like, and share. Selamat menyaksikan. Pengantar Ilmu Hukum, PIH. Topik ke-85 dari 90 topik. Pengantar Hukum Kearsipan, bagian pertama. Dalam menjelaskan pengertian hukum kearsipan, akan dijelaskan dulu tiap kata yang membentuk konsep hukum kearsipan itu sendiri, yaitu kata hukum dan kata kearsipan. Kemudian baru menjelaskan pengertian konsep hukum kearsipan. Cara ini dikenal dengan metode analitik divergen dan cara penjelasan seperti ini menurut Rusadi Kantaprawira mempunyai kelemahan, yaitu bila dipandang dari sudut kejernihan ilmu, kadang-kadang mengandung bahaya terdeviasi dari arti yang sebenarnya. Secara etimologis istilah arsip dalam bahasa Belanda yaitu archive, dan dalam bahasa Inggris disebut archive, berasal dari kata arche, bahasa Yunani yang berarti permulaan. Kemudian dari kata arche, berkembang menjadi kata ta'archia, yang berarti catatan. Selanjutnya kata ta'archia, berubah lagi menjadi kata archeon, yang berarti gedung pemerintahan. Gedung yang dimaksud tersebut, juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan secara teratur bahan-bahan arsip seperti catatan-catatan, bahan-bahan tertulis, piagam-piagam, surat-surat, keputusan-keputusan, akte-akte, daftar-daftar, dokumen-dokumen, peta-peta, dan lainnya. Dalam bahasa Inggris, arsip juga sering dinyatakan dengan istilah file yang artinya simpanan, yaitu berupa wadah, tempat, map, orner, kotak, almari kabinet, dan sebagainya yang dipergunakan untuk menyimpan bahan-bahan arsip, yang sering disebut sebagai berkas. Berdasarkan fungsinya, arsip dibedakan menjadi dua, yaitu, 1. Arsip dinamis. Arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan atau penyelenggaraan administrasi perkantoran. 2. Arsip statis. Arsip yang tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan atau penyelenggaraan administrasi perkantoran. Beberapa ahli hukum sulit untuk memberikan definisi hukum seperti halnya dikatakan Immanuel Kant 150 tahun yang lalu, Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriff von Recht. Pernyataan ini yang jika diterjemahkan berbunyi, tidak seorang ahli hukum pun yang mampu membuat definisi tentang hukum. Paul Scholten mengatakan, siapa yang berkali-kali belajar menimbang pendapat hukum yang satu terhadap pendapat hukum yang lain dengan menginsyafi bahwa kedua-duanya pendapat itu ada juga sesuatu yang dapat dibenarkan, hanya dialah yang dapat menjadi sarjana hukum. Oleh karena itu di bawah ini akan diketengahkan beberapa definisi tentang hukum dari beberapa pakar hukum. Dengan demikian istilah arsip berasal dari kata archeta, archea, archeo, archivum, archium dapat diartikan 1. Permulaan, 2. Jabatan, 3. Fungsi, 4. Peradilan, bursa hukum, 5. Dokumen-dokumen, 6. Catatan-catatan kertas kerja bidang pemerintahan 7. Balai Kota, bangunan pemerintah. Dasar hukum kearsipan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. De Liang Gi, dalam Kamus Administrasi Perkantoran, mengartikan arsip sebagai kumpulan warkat yang disimpan secara teratur, berencana, karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali. Sebagai intinya arsip adalah himpunan lembaran tulisan, catatan-catatan tertulis yang disebut warkat, yang harus memenuhi 3 syarat yaitu, 1. Disimpan secara berencana dan teratur, 2. Masih mempunyai suatu kegunaan, 3. Dapat ditemukan kembali secara cepat. Selanjutnya De Liang Gi memberi beberapa pengertian, 1. Badan kearsipan adalah suatu organisasi, instansi, atau kantor yang bertugas menyimpan dan membicarakan arsip untuk suatu kesimpulan. 2. Ilmu kearsipan adalah sekelompok pengetahuan teratur yang mempelajari hal ihwal dokumen. Dokumen atau warkat-warkat sejarah yang berharga dari suatu keluarga, badan swasta, masyarakat atau organisasi pemerintahan sangat penting untuk keperluan penelitian atau sumber-sumber keterangan di kemudian hari. Lembaga Administrasi Negara, LAN, mengartikan arsip sebagai segala kertas naskah, buku, foto, film, mikrofilm, rekaman suara, gambar peta, gambar bagan dan dokumen-dokumen lain dalam segala macam penciptaannya dan yang dihasilkan atau diterima oleh sesuatu organisasi, badan, sebagai bukti dari tujuan organisasi,
fungsi prosedur pekerjaan atau kegiatan pemerintahan lainnya atau karena pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya. Kearsipan berasal dari suku kata, arsip, yang mendapat imbuhan awalan ke, dan imbuhan akhiran an. Menurut Undang-Undang tentang Kearsipan, bahwa pengertian arsip itu sendiri adalah 1. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. 2. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Sir Hilary Jenkinson mengartikan arsip sebagai semua surat-surat dan kapi yang telah dibuat atau dipergunakan di sebuah kantor atau executive transaction. T.R. Schellenberg mengartikan arsip dari suatu badan pemerintah atau swasta yang diputuskan sebagai berharga untuk diawetkan secara tetap guna keperluan mencari keterangan dan penelitian yang disimpan pada suatu badan kearsipan. S. Muller, J. A. Veit dan R. Fruin mengartikan arsip sebagai keseluruhan dokumen-dokumen tertulis, lukisan-lukisan dan barang-barang cetakan yang secara resmi diterima atau dihasilkan oleh suatu badan pemerintahan atau salah seorang dari pejabat-pejabatnya sepanjang dokumen-dokumen itu dimaksudkan untuk berada di bawah pemeliharaan dari badan itu atau pejabat tersebut. Heinrich August Erhard mengartikan arsip sebagai suatu kumpulan yang terjadi dari kegiatan administrasi yang telah dikerjakan, kemudian disimpan untuk kepentingan sejarah sebagai bukti tertulis. Margaret Odell dan Earl Strong mengartikan arsip sebagai fakta-fakta tertulis yang diketahui tentang peristiwa-peristiwa atau kegiatan dari organisasi. Records dapat terwujud dalam bentuk surat-surat data-data, barang-barang cetakan, kartu-kartu, lembaran-lembaran atau buku-buku dalam mana dicantumkan fakta-fakta. William Benedon mengartikan arsip sebagai sesuatu kertas, buku, potret, film kecil, peta, lukisan, bagan, kartu, pita magnetis atau sesuatu salinan ataupun cetakan dari itu yang telah diciptakan atau diterima oleh sesuatu perusahaan itu atau satuan-satuan pelaksananya dan telah dipergunakan oleh perusahaan itu atau satuan-satuan pelaksananya ataupun penggantinya sebagai bukti dari kegiatan-kegiatannya, atau karena adanya keterangan yang terkandung di dalamnya. Terdapat beberapa prinsip dasar kearsipan sebagai berikut. 1. Arsip diciptakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat sehingga tujuan kearsipan tidak terlepas dari tujuan masyarakat. 2. Perlindungan dan penyelamatan arsip. 3. Kearsipan dan arsip itu sendiri sebagai catatan-catatan, naskah-naskah. 4. Sebagai lembaga. 5. Fungsi organik. 6. Arsip sebagai perwujudan ide dan gagasan manusia. 7. Arsip lebih sekedar informasi baik dalam bentuk fakta maupun detail. 8. Arsip sebagai cermin kehidupan. 9. Arsip sebagai suatu kesatuan yang utuh dan mandiri. 10. Arsip mewakili ingatan manusia. 11. Arsip senantiasa tetap dan dapat dipercaya. 12. Arsip merupakan kebudayaan dan peradaban. 13. Arsip sebagai bukti apa yang menjadi gagasan dan apa yang diputuskan. 14. Arsip sebagai ekspresi pengetahuan dan pengalaman. 15. Arsip sebagai suatu bahan dan arsip sebagai suatu lembaga yang spesifik. 16. Arsip disajikan untuk setiap pemakai jasa arsip tertentu. 17. Pemerintah mengatur dan mengawasi para arsiparis. Sedangkan tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Demikian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. Beberapa perbedaan antara kearsipan dan perpustakaan adalah sebagai berikut. Fungsi kearsipan adalah memberikan rujukan sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku, mendapat izin yang berwenang. Sedangkan fungsi perpustakaan meminjamkan buku kepada anggotanya sesuai dengan peraturan perpustakaan yang berlaku. Dari segi bahan, koleksi kearsipan yang disebut arsivalia, Archives Materials, tidak ditulis oleh orang per orang, tetapi disusun atas nama lembaga tertentu. Walaupun dalam arsip terdapat gagasan, penjelasan dan komentar, tetapi tidak secara khusus untuk mempengaruhi orang tertentu, pembacanya. Arsip diciptakan atau tercipta tidak direncanakan, tetapi tercipta secara wajar dan keberadaannya wajar pula. Arsip lahir akibat terjadinya kegiatan sehari-hari digunakan sebagai sumber informasi atau data tentang apa yang telah dikerjakan sebagai bahan perencanaan. Pelaksanaan dalam pengawasan arsip berkisar pada bentuk naskah atau berkas, gambar, cetak biru, disket, disk, film dan sebagainya. Sedangkan bahan perpustakaan, library material, adalah hasil gagasan dan karangan baik yang berupa pendapat maupun berupa komentar yang dapat atau diperkirakan mempengaruhi pembacanya dengan pengarang atau penyusun yang berlainan orang. Bahan ditulis untuk keperluan rujukan,
rekreasi, pendidikan dan penelitian yang bentuknya berkisar pada buku, majalah, peta atau mungkin pula sedikit arsip. Dari segi pembinaan koleksi kearsipan sebagai produk transaksi dan atau hasil kegiatan administrasi sehari-hari, bahan itu disimpan sesuai dengan transaksi atau administrasi itu sendiri. Arsip yang hilang atau rusak sulit untuk mendapat gantinya baik di unit pencipta arsip maupun di tempat lain, terutama arsip vital. Pembinaan perpustakaan dengan cara mengumpulkan dan memilih dari sumber mana saja bahan yang rusak atau hilang lebih memungkinkan untuk dapat diganti dalam bentuk aslinya. Arsip secara umum tidak dapat dipisah-pisah, walaupun dibagi-bagi maka tiap bagian akan saling menjelaskan dalam suatu wawasan kesatuan. Penggunaan klasifikasi dan indeks masih bersifat instansional, misalnya klasifikasi persepuluhan kearsipan yang berlaku di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Setiap bahan perpustakaan diperlukan otonomi penuh dan dikatalog serta diklasir tersendiri untuk tiap unit dan katalog klasifikasinya akan sama di seluruh tempat sepanjang sistem yang sama, misalnya DDC, VDC, dan berlaku secara internasional. Penyusunan arsip dapat berupa abjad, wilayah, subjek, waktu dan gabungan, yang akan tergantung fungsi dan kepentingannya. Sedangkan penyusunan kepustakaan atau buku berdasarkan nama pengarang, judul dan subjek, demikian pula penemuan kembali. Keberadaan arsip ditujukan sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan organisasi dan sebagai bahan penelitian. Keberadaan perpustakaan ditujukan untuk kepentingan pemakai yang lebih luas. Profesi kearsipan disebut arsiparis yang tidak berinteraksi terhadap bahan atau berkas secara individu melainkan larut di dalam dan menekuni bahan secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan yang utuh, untuk kepentingan masyarakat luas. Sedangkan profesi perpustakaan berinteraksi dengan buku sebagai satuan otonomi dan individu dengan karakteristik dan identitas sendiri-sendiri. Jika ditinjau dengan metode analitik divergen, hukum kearsipan itu adalah seperangkat asas-asas dan kaidah-kaidah termasuk institusi dan proses untuk mewujudkannya dalam kenyataan. Segala hal yang bersangkut paut dengan naskah-naskah yang dihasilkan instansi pemerintah, swasta maupun perorangan. Menurut FCJ Kitelaar, hukum kearsipan adalah hukum yang menyangkut berkas kearsipan seperti yang diatur dalam peraturan dan dalam ketetapan pemerintah atau yang dinyatakan melalui keputusan hakim. Menurut Moefti Wiryadi Harja, hukum kearsipan adalah ketentuan peraturan, keputusan-keputusan administrasi dan atau keputusan-keputusan pengadilan yang menyangkut kearsipan. Itulah materi topik ke-85 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.